Para sivitas akademi dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Indonesia, dan juga para pemirsa yang ada dimanapun Anda berada saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan kali ini untuk mengikuti video ini secara bersama-sama. Tak lupa pula kita juga bersyukur telah dipertemukan dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. Salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Semoga senantiasa kita diberikan rahmat dan juga petunjuk untuk selalu berada di jalannya. Kita berada di tengah pandemi yang berkepanjangan. Pandemi ini membuat kita terpisah dari saudara, terpisah dari teman, terpisah dari kolega, yang mana ini merupakan ikhtiar bersama kita untuk menghadapi pandemi ini, dan juga ikhtiar bersama juga untuk mempercepat berakhirnya pandemi yang kita hadapi. Pengorbanan yang kita lakukan untuk tetap di rumah, baik dari belajar di rumah, bekerja di rumah, ini memang mengorbankan hal yang cukup besar, membuat kita jauh dari sanak saudara, jauh dari teman-teman, dari kolega, yang mana membuat kita kehilangan ritme kehidupan kita yang sebelumnya penuh warna. Kita bisa berbincang, kita bisa berkumpul, berdiskusi, bercengkrama, baik di kelas, di kampus secara keseluruhan, ataupun di tempat-tempat lain yang merupakan kebutuhan sosial dari manusia. Yang mana selama lebih dari 1 tahun ini terasa terenggut dari kehidupan kita. Semua ini kita lakukan bersama dalam rangka menghadapi dan juga melawan pandemi yang berjalan saat ini. Namun di sini kita perlu mengingat bahwa dengan berada di rumah bukan berarti kita memutus rantai silaturahmi yang kita sudah miliki, dan kita perlu tetap jalin, kita tetap perlu jaga baik terhadap keluarga, teman-teman, kolega, ataupun saudara-saudara lainnya yang ada di lingkungan kita. Hal ini seperti yang termaktub dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ardi wa qatti'u arhamakum. Ulaikal ladzina la'anuhumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa silaturahmi itu merupakan salah satu perintah dari Allah yang tetap perlu kita jaga. Bukan hanya hablum minallah, tapi perlu diingat bahwa ibadah itu juga hablum minannas. Di sini kita perlu melihat bahwa di posisi apapun kita saat ini, baik posisi kita sedang ada di bawah maupun di atas, kita perlu untuk selalu mengingat Allah. Nah, bagi manusia yang lebih memilih untuk mengejar kebahagiaan duniawi saja, di sini
Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang hanya mengejar kebahagiaan duniawi, hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat kondisi sekitar, baik itu kondisi lingkungan maupun kondisi sosial, ini akan membuat terbutakan atau tertulikan. Dan di sini kita juga bisa melihat bagaimana untuk menjaga agar kita selalu ingat oleh Allah, maka kita juga perlu menjaga hubungan silaturahmi. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mengejar duniawi saja, hanya mengejar kepentingan diri saja tanpa mau melihat kondisi sekitar, tanpa mau melihat lingkungan sekitar. Dan jangan sampai kita malah merusak lingkungan sekitar kita. Dan juga jangan sampai kita memutus hubungan silaturahmi kita dengan kerabat-kerabat kita, keluarga kita, teman-teman, kolega yang sudah kita jalin dengan sangat baik sebelumnya, dan saat ini terhambat dengan adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Silaturahmi tidak harus dilakukan dengan tatap muka bertemu secara langsung. Saat ini dengan kemajuan teknologi kita bisa melihat bagaimana teknologi komunikasi sudah sangat maju. Silaturahmi bisa dilakukan secara virtual, yang mana ini tetap menjaga kedekatan satu dan lainnya dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan teman-teman bahkan. Dan kita bisa melihat bahwa jarak saat ini bukan lagi menjadi batasan bagi kita semua berkomunikasi dengan sejawat yang ada di lokasi yang berbeda. Sekian apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.